Berjumpa semuanya yang sangat berbahagia karena telah berhasil menaklukkan para Tobrut. Pada saat ini kita akan kembali mencoba memberikan spoiler Donghua Battlefield The Heaven Season 5 episode 132. Pada episode kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan kemunculan seseorang dari Hall of Soul yang mempunyai aura mengerikan di hadapan Xiao Yan dan Abah Yao Lao. Tentu saja melihat hal ini membuat Yao Lao pun langsung memerintahkan Babang Tamfan Xiao Yan untuk segera pergi saja. Namun bersamaan dengan itu juga sayangnya ada dinding spasial yang tidak terlihat muncul. Lalu sosok misterius tersebut berkata, "Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik, bahkan dia benar-benar berani datang ke Hall of Souls untuk merebut seseorang, bahkan aku saja yang lama harus memuji keberanian ini." Tentu munculnya sosok misterius itu membuat Xiao Yan pun sangat terkejut karena dia merasakan kekuatan orang ini sangatlah kuat. Kemunculan lelaki tua berpakaian mengerikan yang ditutupi dengan rantai hitam pekat memberikan sebuah indikasi bahwa kekuatannya berada di ranah Douzun bintang 5 puncak. Lalu diketahui jika dia bernama hantu tua Zai Xing. Saat ini Zai Xing tertawa lepas sambil berkata, "Jika ini begitu cepat terjadi, kau adalah sebuah pancingan terbesar yang memiliki ketertarikan luar biasa. Bahkan pemimpin kami sangat tertarik padamu jika dibandingkan dengan gurumu. Tentu saja yang kumaksud adalah kunci klan Xiao, karena benda itu harusnya ada di tanganmu namun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun. Bahkan meskipun dia disiksa sampai mati dia tetap menolak memberitahukannya. Akan tetapi kami tahu orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini, dan siapa lagi kalau bukan dirimu, maka tentu saja benda berharga itu akan lebih aman jika ditempatkan bersamamu." Mendengarkan nama ayahnya dan penderitaannya membuat luapan amarah di hati Xiao Yan dengan niat membunuh yang begitu membar melonjak dalam pandangan matanya. Namun Abah Yao Lao mencoba untuk menghentikan Xiao Yan, karena sebisa mungkin jangan melakukan pertarungan apapun dengannya, karena yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini. Tentu saja hal ini dikarenakan mau dilihat dari segi kekuatan apapun Xiao Yan bukanlah tandingannya. Tentu saja melihat hal ini membuat hantu tua Zai Xing semakin tertawa dan berkata, "Apakah dengan kemunculanku kau berpikir aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat?" Lalu Xiao Yan yang sudah tak tahan lagi tiba-tiba saja transformasi api surgawi di tubuhnya diaktifkan menembus perubahan pertama, perubahan kedua dan sampai perubahan yang ketiga, sehingga saat ini aura dingin seketika menyelimuti aula tersebut. Lalu Xiao Yan melangkah maju untuk melindungi gurunya sambil berkata, "Sekarang serahkan sisanya padaku." Kali ini Xiao Yan bersumpah siapapun yang ingin menyentuh gurunya lagi maka dia akan membunuhnya. Tentu saja pemandangan itu hanya membuat Zai Xing tertawa lepas dan mengatakan, "Apakah kau akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan hidupmu? Sepertinya aku ingin melihat apakah ada orang di dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh Xiao Xuan." Tentu saja saat ini pandangan Xiao Yan acuh tak acuh saat menatapnya. Namun meskipun begitu saat ini kekuatan terus menyebar di sekujur tubuhnya dengan perkasa dan sudah dilepaskan sampai ke titik puncaknya. Lalu dengan basis peningkatan ranahnya sekarang digabung dengan 3000 inti teratai jantung api, maka Xiao Yan sangat yakin bahkan untuk berhadapan dengan bintang 5 Douzun maka musuh sepertinya tidak akan memiliki kesempatan yang begitu mudah untuk mengalahkannya. Zai Xing pun berkata, "Serahkan kunci dari klan Xiao itu kepadaku maka aku bisa membiarkanmu hidup." Namun balasannya Xiao Yan hanya sebuah senyum dingin di wajahnya dan dia mencoba mencari celah di sekelilingnya agar bisa menerobos keluar dari tempat tersebut. Namun saat ini pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Terlihat jika 5 gugusan kabut hitam ganas segera memadat membentuk rantai hitam pekat menyerang langsung tepat ke arah depan. Xiao Yan menggunakan langkah bayangan petir untuk menghindarinya lalu pedang hitam miliknya bertabrakan dengan serangan Zai Xing. Sayangnya Xiao Yan dipaksa mundur ke belakang dan dia mencoba menstabilkan tubuhnya.
Tentu saja hal itu adalah batas wajar menghadapi seorang ahli Dozun bintang 5 puncak tidak akan semudah membalikkan janda tato ubur-ubur ikan lele di kasur, akan tetapi atas hal ini juga sudah membuat Zai Xing cukup takjub karena hanya mengandalkan puncak ranah Doseng bocah tersebut bisa bertahan dalam pertukaran serangan dengannya. Namun saat ini Zai Xing tidak akan menyia-nyiakan waktunya lagi untuk berhadapan dengan Xiao Yan, karena setelah dirinya menghabisi Xiao Yan, Zai Xing juga ingin melenyapkan semua orang yang berada di luar. Kemudian Xiao Yan membungkus pedang hitam di tangannya menggunakan 3000 inti teratai jantung api dan segera menghempaskan teknik tsunami pemecah api. Tetapi baru saja serangan itu dilepaskan, tiba-tiba saja telapak tangan hitam pekat muncul dengan kecepatan yang tak diduga-duga, sehingga membuat Xiao Yan benar-benar kesulitan untuk menghindarinya, sehingga hantaman tepat terdengar di bagian tubuhnya membuat titik darahnya menjadi bergejolak, lalu sebuah kecepatan yang sangat mengerikan dan beruntung saja Zai Xing hanya menghantam tepat di tengah pedangnya. Lalu Xiao Yan mulai memasang siasat berhati-hati dan dia berkata, makhluk dancuk ini benar-benar sangat sulit untuk dilumpuhkan, bahkan meskipun dia telah membuka transformasi api surgawi bentuk yang ketiga, akan tetapi ketika serangan susulan dengan cepat mendekat ke arahnya membuat Xiao Yan kembali mengambil langkah ke belakang dan mencoba menjaga jarak beberapa meter. Lalu dia segera menggabungkan 3 api surgawi miliknya demi membentuk teratai api gabungan, lalu dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang telah menerobos ke kondisi jiwa maka waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk membentuk teratai api sangatlah singkat, lalu serangan mematikan tersebut langsung dilepaskan menuju ke arah Zai Xing, sehingga ledakan terjadi gemuruh penghancur membuatnya terpental dengan keras ke belakang. Lalu Zai Xing akhirnya menerima luka yang cukup menyakitkan, kemudian Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah sebuah tempat pilar batu berdiri, kemudian gugusan api surgawi lantas dilepaskan sebagai sebuah bentuk serangan hanya untuk meretas rantai hitam pekat yang tergantung di udara, tepatnya di dalam aula besar tersebut dengan satu tujuan demi melepaskan jiwa-jiwa kematian yang telah dijeratnya selama bertahun-tahun. Melihat pemandangan itu Zai Xing dengan amarah dia mengatakan, dasar bocah dancuk, kalau begitu aku akan menangkapmu sebagai bayarannya. Kemudian sebuah teknik dilepaskan bernama keterampilan tangan memetik bintang, lalu aura mengandung uap hitam seketika membengkak di bagian telapak tangannya menghantam tepat ke arah Xiao Yan. Namun saat senyum kemenangan itu sudah terpancar di wajahnya justru tiba-tiba saja Xiao Yan yang membawa gurunya malah sudah lebih dulu menjauh dari lokasi pertarungan, tepatnya saat ini mereka berdua sudah berada di bagian ujung dari aula tersebut. Tentu saja melihat hal tersebut membuat Zai Xing dilanda dengan keterkejutan. Tentu saja dia tidak menyangka sama sekali sudah sejak kapan kekuatan tangan memetik bintangnya menjadi ketakutan seperti ini, lalu kemarahan itu lantas membuatnya mengatakan, Xiao Yan aku yang dulu akan melihat apakah kau bisa melarikan diri dari tanganku, lalu saat ini kejar-kejaran pun terjadi, kemudian terlihat Xiao Yan yang menggertakkan giginya dengan amarah sambil bergumam, makhluk sialan ini tentu saja mengerti melarikan diri dari tangan bintang 5 Dozun adalah sebuah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Sementara di luar lembah juga sangat berantakan, bahkan garis retakan bersilang antara pertarungan 10 ahli Dozun yang mengakibatkan wilayah tersebut terguncang dengan energi Doqi penghancur. Lalu setelah berhasil membawa Yao Lou keluar Xiao Yan lantas memberikan simbol perintah untuk menyebar. Dan tepat ketika langkahnya ingin dilanjutkan justru tiba-tiba saja Zai Xing muncul sambil berkata, sejak kau datang ke tempat ini maka kau tidak akan bisa pergi lagi. Lalu sebuah penghalang spasial yang terbentuk dari segel menutupi ruang di sekitaran Xiao Yan. Lalu Zai Xing juga mengalihkan pandangannya ke Feng Zunze sambil mengatakan, setelah aku menghabisi bocah ini maka aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Karena istana jiwa bukanlah sebuah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu,
Lalu Zai Xing kembali menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin dan berkata, "Kau bocah tengik berani membodohiku dengan menggunakan kekuatan rendahan Douzong milikmu. Tentu saja ini adalah pertama kali aku bertemu dengan hal seperti itu." Lalu setelah menyegel pergerakan Xiao Yan, Zai Xing melangkah dengan perlahan ke arahnya. Tentu saja Xiao Yan mulai merasa panik menghadapinya. Bahkan dengan bentuk perubahan transformasi api surgawi mode ketiga juga tidak akan mengubah situasi apapun, sementara untuk membentuk keempat gabungan teratai api pemusnahan tentu saja membutuhkan waktu yang sedikit lama. Selain itu teman-temannya juga masih disibukkan dalam pertarungan. Lalu bocil Luknut Zian yang telah menghabisi salah satu lawannya lantas mengatakan kepada Xiao Yan, "Biarkan aku membantumu untuk menahannya." Xiao Yan bertanya, "Apakah kau yakin?" Lalu Zian sang duta menyan balik bertanya, "Sekarang apakah ada orang lain yang bisa membantumu?" Sebenarnya itu adalah sebuah hal yang paling beresiko untuk dilakukan, namun dia menyuruh kepada gadis kecil itu agar tetap berhati-hati dan jika memang tidak mampu lagi maka jangan pernah dipaksakan. Lalu Zian segera merubah penampilannya ke wujud dewasa. Lalu Xiao Yan juga segera mengambil jarak menghancurkan pengekangan di dalam tubuhnya dan mengeluarkan 4 api surgawi di tangannya. Tentu saja hal ini dilakukan untuk mengeluarkan kekuatan pemungkas terakhirnya yaitu teratai api pemusnahan yang telah Bude Yanti ajarkan dahulu.